Match 31 kembali lagi mempertemukan Bali United dengan Arema Malang yang akan bermain pada hari Selasa tanggal 15 Maret, kick off pada pukul 17.00 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Ngurah Rai Denpasar, Bali. Oke, sebelum saya mempreview untuk kedua tim, saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa saya memprediksi skor ini berdasarkan dari data, jadi bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung dari Arema Malang maupun Bali United. Dan juga kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya juga ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama melihat bagaimana statistik data yang dimiliki dari Bali United dan juga Arema Malang. Dan tentunya sepak bola tidak ada yang bisa diprediksi karena saya di sini hanya membantu memperbandingkan data yang dimiliki dari Bali United dan Arema Malang karena data itu bersifat fakta dan real. Oke, jadi kita langsung aja membahas dulu. Kita lihat klasemennya bahwa Bali United berada di peringkat pertama dengan memperoleh 66 poin dan Arema Malang di peringkat kelima dengan memperoleh 58 poin. Artinya kedua tim sama-sama masuk di segmen papan atas. Maka dari itu nanti saya akan mempreview Bali United dan Arema Malang mengikuti standar dari tim segmen papan atas Liga Indonesia. Oke, kita langsung bahas dulu dari Bali United. Kita akan melihat bagaimana statistik klasemen yang dimiliki oleh Bali United. Kita lihat sama-sama. Bali United sekarang berada di peringkat pertama dari 30 pertandingan, berhasil mencetak 20 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 50 gol dan kemasukan 21, jadi agregat golnya plus 29 dan poinnya 66. Kita langsung bahas untuk statistik lini depannya dari Bali United, kita akan sama-sama lihat. Bali United dari 30 pertandingan berhasil mencetak 50 gol dengan persentase rata-ratanya 1,67% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 5-0. Jadi kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk tim segmen papan atas sebesar 1,50% dan di sini Bali United sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya dengan persentase 1,67%, Bali United sudah memiliki untuk power mencetak kemenangan, bukan untuk power mencetak gol lagi, karena untuk power mencetak gol ini sudah aman untuk Bali United. Sekarang levelnya yaitu ke power mencetak kemenangan ya. Jadi ini sangat luar biasa untuk Bali United. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Bali United ada konsistensi di sektor lini depannya. Kita lihat dulu di statistik lini belakang dari Bali United. Bali United dari 30 pertandingan kemasukan 21 gol dengan persentase rata-ratanya 0,70%. Dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-3. Jadi kita lihat standar maksimum yang saya berikan untuk tim segmen papan atas di pertahanan itu sebesar 0,80%. Dan di sini Bali United juga sudah di bawah dari 0,8%, yang artinya pertahanan dari Bali United ini sangat baik ya, karena masih di bawah dari standar yang saya berikan. Jadi pertahanannya tinggal konsisten aja untuk Bali United. Tapi kita sama-sama lihat di 3 pertandingan Bali United, bagaimana untuk sektor lini depan dan lini belakangnya. Kita sama-sama lihat di sini. Bali United kemarin menang 1-0 dari Persiraja Banda Aceh, lalu menang 2-1 atas Persija Jakarta, dan menang 2-1 atas Persela Lamongan. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Bali United memperoleh 3 kemenangan dan tanpa terkalahkan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 2, dengan persentase mencetak golnya 1,66%, dan persentase kemasukannya 0,66%. Jadi kita lihat sektor lini depan dari Bali United, jika kita bandingkan dari 3 pertandingan terakhir dan 30 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa sektor lini depan dari Bali United ini konsisten ya, tetap menunjukkan bahwa lini depan dari Bali United ini tetap untuk power goalnya tidak ada masalah, tetap konsisten, terus menunjukkan power kemenangan ya. Dan di sektor lini belakangnya hanya kemasukan 2. Dengan persentase 0,66%, yang artinya dari 3 pertandingan terakhir Bali United, jika kita bandingkan dari 30 pertandingan secara keseluruhan tadi, ini sektor lini belakangnya juga konsisten, sangat baik. Ya, maka dari itu terlihat jelas hasil yang diberikan oleh Bali United dalam 6 pertandingan terakhir bahkan tidak memperoleh hasil imbang maupun kalah ya, alias win streak. Karena statistik lini depan dan lini belakangnya ini konsisten untuk Bali United. Itu ya. Jadi kesimpulannya, untuk sektor lini depan dan lini belakang dari Bali United ini tetap konsisten ya, tetap menunjukkan hasil yang baik untuk sektor lini depan dan sektor lini belakangnya. Lalu kita bahas
Arema Malang, kita langsung lihat bagaimana statistik klasemen yang dimiliki dari Arema Malang. Kita sama-sama lihat di sini. Arema Malang sekarang berada di peringkat kelima dari 30 pertandingan, berhasil mencetak 16 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 37 gol dan kemasukan 20, dengan persentase agregat golnya plus 17 dan poinnya 58. Langsung kita lihat statistik lini depan dari Arema Malang. Kita sama-sama lihat di sini. Arema Malang dari 30 pertandingan ini berhasil mencetak 37 gol dengan persentasenya 1,23% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 3-0. Jadi kita lihat standar minimum yang saya berikan untuk tim segmen papan atas sebesar 1,50%. Dan di sini jelas terlihat Arema Malang belum mencapai ke 1,5%, yang artinya bahwa Arema Malang belum ada power untuk mencetak kemenangan ya di sektor lini depannya. Tapi untuk power mencetak gol ini Arema Malang sudah memiliki ya, walaupun ngepas dengan standar power gol yaitu 1,20%. Jadi Arema Malang di sektor lini depannya belum ada power mencetak kemenangan. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Arema Malang ada peningkatan grafik di sektor lini depannya. Kita bahas dulu di statistik lini belakang dari Arema Malang. Arema Malang dari 30 pertandingan ini kemasukan 20 gol dengan persentase 0,67% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-2. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk pertahanan tim segmen papan atas sebesar 0,80%. Dan di sini Arema Malang masih di bawah dari 0,8 yang artinya pertahanan dari Arema Malang ini sangat baik. Ya, karena masih di bawah dari standar saya. Jadi tinggal konsisten aja untuk sektor lini belakang dari Arema Malang. Tapi kita juga sama-sama lihat bagaimana di 3 pertandingan terakhir Arema Malang, apakah sektor lini depan dan lini belakangnya terus memberikan konsisten. Kita sama-sama lihat di sini. Arema Malang kemarin kalah 1-2 dari Persib Bandung, lalu menang 2-1 atas Barito Putra, dan kalah 0-1 dari Persik Kediri. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Arema Malang berhasil mencetak 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 4 dengan persentase mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukannya 1,33%. Jadi kita lihat di statistik ini depan dari Arema Malang di 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dengan 30 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa Arema Malang di sektor lini depannya belum ada grafik yang naik. Tetap masih di power mencetak gol, masih bergulit di masalah power mencetak gol. Karena di 3 pertandingan terakhir tidak ada kenaikan persentase. Ya, ini 1,00%. Dan di sektor lini belakangnya kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Yang artinya di sektor lini belakang dari Arema Malang di 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan dari 30 pertandingan tadi, Arema Malang juga ada grafik yang menurun karena persentase di lini belakang ini naik. Dan di sektor lini belakang persentasenya naik artinya kurang baik. Ya, jadi ini Arema Malang terlihat bahwa di persentase lini belakangnya ada kenaikan persentase ya, jadi grafiknya menurun. Itu ya. Jadi kesimpulan untuk Arema Malang di sektor lini depannya ini tetap masih bergulit di masalah power mencetak gol. Dan untuk lini belakangnya justru ada penurunan grafik karena persentasenya di lini belakang naik. Ya, ini untuk kesimpulan dari Arema Malang. Oke, jadi saya sudah cukup untuk mempreview data yang dimiliki dari Bali United dan juga Arema Malang. Sekarang kita saatnya untuk sama-sama menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau kurang diunggulkan dari statistik data yang kedua tim miliki. Kita sama-sama dulu bahas dari klasemen perform ya. Ini klasemen perform adalah 6 pertandingan terakhir untuk Bali United dan juga Arema Malang. Jadi saya langsung bacakan ini klasemen perform yang paling terupdate. Kita sama-sama lihat di sini, Bali United sekarang berada di peringkat pertama dari 6 pertandingan terakhir, berhasil menyapu bersih semua kemenangan tanpa terkalahkan dan tanpa hasil imbang. Memperoleh berhasil mencetak gol 11 dan kemasukan 3 dengan poinnya 18. Lalu Arema Malang sekarang berada di peringkat ke-7 dari 6 pertandingan terakhir, berhasil mencetak 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 5 dengan memperoleh poin 9. Jadi kita lihat bahwa di sini Bali United berada di segmen papan atas di klasemen perform dan Arema Malang di peringkat ke-7 artinya sudah masuk di segmen papan tengah untuk klasemen perform dan perbedaan poinnya adalah 9. Artinya di sini klasemen perform tetap untuk Bali United yang lebih diunggulkan. Lalu kita bahas juga di
data klasemen dan segmen klasemennya, kita sama-sama lihat di sini. Bali United sekarang berada di peringkat pertama dengan memperoleh 66 poin, dan untuk Arema Malang berada di peringkat kelima dengan memperoleh 58 poin. Artinya perbedaan poinnya adalah 8. Otomatis tetap untuk Bali United yang lebih diunggulkan karena perbedaannya 8 poin. Lalu kita lihat juga untuk segmen klasemennya. Bali United berada di segmen papan atas dan Arema Malang juga sama berada di segmen papan atas, yang artinya di segmen klasemennya ini seimbang untuk kedua tim. Lalu kita bahas juga untuk statistik lini depan dari Bali United dan juga Arema Malang. Kita sama-sama lihat. Bali United dari 30 pertandingan berhasil mencetak 50 gol dengan persentase 1,67%, dan untuk Arema Malang dari 30 pertandingan berhasil mencetak 37 gol dengan persentase 1,23%. Di sini artinya Bali United sudah ke power mencetak kemenangan, dan untuk Arema Malang masih bergulit di masalah power mencetak gol. Artinya di 30 pertandingan secara keseluruhan ini tetap untuk Bali United ya presentasinya, karena lebih tinggi untuk Bali United. Dan di 3 pertandingan terakhir kita lihat Bali United ini berhasil mencetak 5 gol dengan persentase 1,66%, dan untuk Arema Malang ini berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%. Artinya di 3 pertandingan terakhir ini terlihat jelas bahwa Bali United tetap ada konsistensi di power mencetak kemenangan, dan Arema Malang justru tetap masih bergulit di masalah power mencetak gol karena presentasinya sebenarnya menurun ya jika kita bandingkan di 30 pertandingan secara keseluruhan tadi. Jadi di sini di 3 pertandingan terakhir tetap untuk Bali United yang lebih diunggulkan. Jadi untuk statistik lini depan kita sudah lihat di 30 pertandingan secara keseluruhan Bali United dan 3 pertandingan terakhir Bali United. Jadi kesimpulannya untuk Bali United. Lalu kita lihat juga di statistik lini belakang dari Bali United dan Arema Malang. Kita lihat Bali United dari 30 pertandingan ini kemasukan 21 gol dengan persentase 0,70%. Dan untuk Arema Malang dari 30 pertandingan ini kemasukan 20 dengan persentase 0,67%. Jadi artinya kedua tim sama-sama masih di bawah dari standar yang saya berikan 0,8. Artinya Bali United dan Arema Malang di sektor lini belakangnya ini sama-sama baik ya, sama-sama sudah bagus. Dan juga kita lihat di 3 pertandingan terakhir Bali United ini kemasukan 2 gol dengan persentase 0,66%, dan untuk Arema Malang kemasukan 4 dengan persentase 1,33%. Artinya bahwa di 3 pertandingan terakhir ini Bali United tetap konsisten, dan Arema Malang justru ada grafik yang menurun karena persentase di lini belakangnya naik. Jadi di 3 pertandingan terakhir ini untuk Bali United yang lebih terlihat konsisten ya, karena persentasenya sudah masih tetap di bawah dari 0,8, dan untuk Arema Malang justru naik di atas dari 0,8. Jadi kesimpulannya dari seluruh pertandingan ini seimbang, dan di 3 pertandingan terakhir justru untuk Bali United. Jadi kesimpulan keseluruhannya untuk Bali United. Jadi saya sudah cukup preview atau menyimpulkan dari kedua tim data statistiknya. Kita lihat di sini kesimpulannya untuk peringkat klasemen perform ya. Klasemen perform untuk Bali United karena Bali United berada di segmen papan atas dan Arema Malang di segmen papan tengah, perbedaan poinnya 9. Lalu untuk peringkat klasemen ini juga untuk Bali United karena perbedaan poinnya 8, dan untuk segmen klasemennya ini seimbang karena kedua tim sama-sama di segmen papan atas. Dan untuk statistik lini depan ini untuk Bali United ya, karena tadi kita sudah lihat sama-sama. Dan di sektor lini belakangnya ini juga untuk Bali United karena di 3 pertandingan terakhir Bali United lebih terlihat konsisten ketimbang dari Arema Malang di sektor lini belakangnya. Jadi kita lihat di sini bahwa Bali United sangat mendominasi datanya ya dari Arema Malang, maka di prediksi pertama tentunya untuk Bali United dengan persentase 45%, dan jika memang Bali United berhasil mencetak gol ya skornya antara 2-0 atau mungkin 2-1 ya. Dan di prediksi kedua hasil seimbang dengan persentase 25%, dan jika memang hasil seimbang ini akan terjadi ya antara skornya 1 sama atau mungkin 2 sama. Dan di prediksi ketiga tentunya ada Arema Malang dengan persentase 15%, dan jika Arema Malang berhasil mencetak kemenangan ini skornya juga sama seperti Bali United antara 2-0 atau mungkin 1-0 untuk Arema Malang. Jadi ini prediksi yang saya bisa berikan untuk kalian, prediksi tertinggi berdasarkan dari perbandingan data, dan ini belum tentu fix
Bali United pasti menang ya. Bisa saja hasil imbang atau Arema Malang, dan kalian tentunya harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar sesuai data ini Bali United akan menang, atau justru di luar dari data yang artinya hasil imbang atau Arema Malang yang berhasil mendapatkan 3 poin. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian, dan nanti kita ketemu di video preview, review, atau prediksi skor selanjutnya. Terima kasih, see you.